Hai Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Kaligis di acara Tribun Podcast. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan owner dari Bagara Manado, Kak Flory Charles Pangkei. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Kak Flo diberikan kesempatan untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada Tribuners. Halo Tribuners, saya Flory Charles Bangkai. Kebetulan di sini saya adalah seorang entrepreneur dan memiliki usaha custom kaos. Namanya adalah Bagara Manado. Nah, Kak Flory, sesuai dengan tema kita pada saat ini, perkembangan industri dari sablon kaos custom yang ada di Sulawesi Utara ini. Menurut Kak Flory sendiri, bagaimana perkembangan di industri ini, Kak? Ya, kalau saya melihat dari sejarahnya bahwa custom kaos ini sebenarnya hadir karena permintaan yang sudah bergeser dari konsumen. Yang dulunya mereka membeli kaos jadi, yang penting udah ada kaos, dan sekarang harus sesuai dengan keinginan mereka. Dan itu memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk sekarang ini kita harus mengikuti permintaan konsumen. Nah, kalau dulu di industri ini kebanyakan kaos-kaos seperti ini digunakan untuk oleh-oleh pariwisata. Tapi setelah 2008 ke atas muncullah distro-distro atau distribution outlet yang menjual barang-barang yang sudah branding, dan itu tidak lagi menunjukkan desain-desain yang pariwisata, tapi lebih ke brand. Akhirnya dari perkembangan itu muncullah pergeseran dari yang sudah produk yang sudah jadi custom sekarang, dan itu bergeser terus. Dan kalau nggak salah, kalau dulu orang beli kaos yang penting udah ada sablon, udah ada nama, itu udah seneng. Tapi sekarang mereka lebih lagi, oh kita suka kaosnya tuh oversize, kita suka desainnya itu streetwear. Kalau sekarang yang lagi booming kan streetwear. Jadi sudah bergeser, dan itu selalu bergeser, setiap zaman pasti akan bergeser. Maka perkembangan kaos di industri kaos di Manado ya khususnya itu sangat-sangat pesat, sangat-sangat maju pesat, karena kita melihat bahwa sebuah industri yang sehat itu bisa jadi kalau lebih banyak lagi yang terjun dalam industri itu. Jadi dulu mungkin vendor hanya 5-6 orang, sekarang mungkin udah puluhan atau ratusan. Jadi itu menunjukkan bahwa industri ini berkembang dengan pesat. Tapi kalau tidak ada lagi yang pemainnya itu atau vendornya itu, berarti industri tidak berkembang pesat. Nah, indikator salah satunya itu banyaknya supplier, itu menunjukkan bahwa perkembangan industri kaos di Manado atau Sulawesi Utara ini sangat pesat. Nah, perkembangan yang sangat pesat berarti nantinya akan lebih berkembang lagi. Kalau dari Kak Flory itu melihat kira-kira tren yang akan ngetren mendatang itu seperti apa? Nah, kedepannya itu udah pasti lebih bagus lagi. Karena apa? Konsumen kan sekarang sudah dibuka wawasannya oleh informasi dan teknologi yang semakin terbuka ya. Mereka bisa lihat mungkin di Instagram, mungkin di platform lain ya, seperti YouTube atau apa. Jadi mereka sudah lebih diedukasi oleh perkembangan zaman, dan pada akhirnya permintaan mereka juga akan membuat kita sebagai vendor harus belajar untuk menerima apa permintaan mereka. Dulu kalau kita sablon itu kan hanya 1-2 warna bisa dilakukan, karena hanya melakukan sablon itu dengan cara yang konvensional. Kalau dulu namanya itu ada cetak saring, dia menggunakan mal. Tapi sekarang sudah ada perkembangan yang namanya digital transfer film atau di print, dan hasil itu bisa real sesuai dengan permintaan konsumen. Dan bukan tidak mungkin ke depannya akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi untuk dia punya permintaan. Dan itu kita harus selalu belajar sebagai vendor. Dan menurut Kak Flory itu di zaman sekarang itu industri sablon kaos custom itu memang berkembang ya Kak? Iya. Nah, kira-kira ada ancaman apa nih Kak yang mungkin akan menerjang industri sablon kaos ini? Nah, tentunya kalau untuk sablon ini ancaman terbesarnya adalah ketika kita tidak mengikuti perubahan zaman. Kita masih menggunakan cara lama.
Nah, kita juga sebenarnya di dalam sablon ini tidak bisa meninggalkan cara lama. Namun, dengan perkembangan teknologi, kita juga harus menyesuaikan dengan cara lama tetap ada dan diberi tambahan dengan cara yang baru. Jadi kita jalan dua-dua, nggak bisa. Karena ancaman terbesar adalah ketika ada vendor yang memiliki modal besar dan dia memiliki teknologi yang besar, yang bagus, dan pada akhirnya tuh sablon-sablon konvensional akan turun, akan redup dengan sendirinya. Maka dari itu harus berjaga-jaga dengan cara mengikuti perkembangan zaman dan ikuti itu kemauan konsumen. Jadi satu-satunya ancaman di industri ini adalah perkembangan zaman yang semakin maju. Iya, Jadi keinginan konsumen pun meningkat. iya, Ada ya seperti yang Kak bilang tadi, semakin dorang itu banyak yang ingin dorang mau, kayak mulai dari DP model, DP warna, DP apa segala macam. Jadi itu ya, dengan mengikuti tren, dengan mengikuti kemauan dari konsumen, sebenarnya industri ini bisa maju terus. iya benar. Karena variabel-variabel itu menentukan kita punya konsumen mau nggak belanja di tempat kita. Tapi kalau variabel-variabel itu kita tidak penuhi, pasti ada vendor lain yang bisa penuhi, kita akan tertinggal. Kita akan mati. Karena itu yang saya bilang tadi bahwa industri ini sangat unik. Karena apa? Konsumen itu sekarang bukan hanya meminta produk itu jadi, tapi harus cepat. Karena kadang-kadang event itu kan tidak bisa diduga-duga. Betul. Kadang minta hari ini, Kak, bisa nggak kelar besok? Wah, kadang-kadang kita yang pusing. Tapi harus dikerjakan untuk menangkap itu gap yang ada di industri ini gitu. Karena gapnya adalah ketika mereka butuh, kan problemnya mereka butuh, tapi kadang-kadang nggak cukup waktu. Ya kita mau nggak mau harus adaptasi supaya kita dapat order, mereka juga dapat dia punya keinginan lah. Kalau dari Kak Flory sendiri sebagai owner salah satu sablon custom yang ada di Sulut, kalau dari Bagara sendiri itu biasanya pengerjaan waktu itu berapa lama, Kak? Nah, Bagara ini sangat fleksibel, tergantung. Saya selalu tanya kepada konsumen saya, ini untuk kapan? Kalau saya mau pakai waktu normal, misalkan 1 minggu, Kak. Tapi, Kak, ini udah mau dipakai besok. Oke, size apa, warna apa, jumlah berapa. Ketika size warna kaosnya itu ready, ya udah ambil besok bisa. Jadi fleksibel kalau di Bagara. Karena kita kebetulan sudah memiliki mesin cetak sendiri yang cukup mutakhir lah untuk zaman sekarang dan kita bisa memenuhi itu. Hanya saja tantangannya bagaimana stok yang kita sediakan apakah sesuai sasaran atau tepat nggak. Jadi kadang-kadang kalau ada stok kan cepat kerjanya. Untuk 100-200 piece kaos itu 1 hari sekarang udah bisa. Bisa. Nah, kalau dari Bagara sendiri perkembangan apa yang dialami? Mungkin dari belum menggunakan mesin printing ya, sekarang sudah menggunakan, itu mengalami perkembangan juga. Yes, saya 2011 mulai usaha ini sebagai dropshipper. Hanya beli di Bandung, terus kita jual di kampus-kampus custom. Setelah 2011 itu saya jadi dropshipper, akhirnya saya nabung untuk beli peralatannya untuk manual. Jadi kita screen apa semua manual. Nah, setelah itu 2014 saya sempat tutup karena ada masalah. Kita buruk dalam mengatur keuangan, akhirnya tutup. Nah, ketika saya tutup, saya mulai lagi bangkit 2017. Nah, pada saat 2017, pergeseran permintaan pelanggan ini sudah semakin terlihat. Yang dulunya masih suka, oh yang penting ada, tapi sekarang udah lebih neko-neko gitu, lebih macam-macam. Karena mereka suka desain ini berwarna lah, desain ini. Pada akhirnya saya belajar, oh ternyata harus ada mesin ini, mesin ini, mesin ini. Dan pada akhirnya, dari cetak saring yang manual, sekarang kita sudah sampai di titik yang sangat hebat teknologinya itu adalah digital transfer film. Jadi dia tinggal di print, habis itu cetakannya tinggal di press di kaos jadi. Ini seperti ini contohnya, ini tinggal print, terus cetakannya di press di kaos jadi. Semakin maju teknologi yang digunakan, pasti harganya juga meningkat. Nah, jangan salah. Kalau masalah harga itu
kita harus punya harus pinter-pinter juga. Karena kalau harga kemahalan juga konsumen akan lari, Betul. nggak akan bisa mau terima gitu. Karena banyak juga vendor yang menyediakan harga yang terjangkau. Nah, kita harus melihat ini bahwa oh ini nggak bisa jadi kita punya kelemahan, harus ditutupi. Bagaimana caranya? Berarti kita harus menemukan vendor kaos. Kan kalau kaos ini kan bahan baku, kita harus menemukan vendor bahan baku yang murah tapi kualitasnya tetap dijaga dan harus bersaing. Jadi untuk sekarang harus ada yang namanya pinter-pinter lah kita cari vendor kaos supaya bisa mengurangi itu cost produksi, akhirnya harga tidak juga terlalu mahal. Nah, kalau kaos sebagai bahan baku biasanya didapat dari mana, Kak? Nah, kaos itu kita ngambilnya dari Bandung biasanya bahan bakunya. Karena seperti kita ketahui bahwa industri kaos ini maju pesat di Bandung. Oh. Jadi untuk kaos ini kenapa saya tidak mau buka di sini untuk produksinya? Karena logikanya kalau saya ambil bahan baku di Bandung dalam bentuk kain dengan bahan baku yang sudah jadi kaos, itu ongkos kirim atau biaya pengirimannya itu sama. Sama ya. Jadi belum jadi kaos misalkan 1 kilo kan 5 baju nih. Misalkan 1 kilo 5 baju berarti bahan yang kita beli kan 1 kilo. 1 kilo yang kita kirim bahan baku itu belum jadi, tetap dia punya ongkos kirim sama dengan 1 kilo yang udah jadi bahan bakunya. Maka dari itu kita tidak mengambil jalan untuk memproduksi kaos sendiri di sini gitu. Nah, kalau dari Kak sendiri, menurut Kak mana lebih menguntungkan membuka industri ini, sablon kaos custom ini di Pulau Jawa sana atau di Sulut ini? Nah, saya harus akui bahwa Manado ini atau Sulawesi Utara ini sangat unik. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di Sulawesi Utara ini unit pembeli sedikit. Unit pembelinya sedikit dibandingkan Pulau Jawa. Tapi kemampuan membayarnya sangat tinggi dibandingkan Pulau Jawa. Gitu. Jadi ada perbedaan ya. Ketika di Jawa mereka itu banyak pembeli, tapi mereka mau harga murah. Pada akhirnya margin keuntungannya sedikit. Tapi di Manado ini unik. Unit pembelinya sedikit, tapi kemampuan membayarnya lebih. Pada akhirnya satu bulan misalkan contoh mereka bisa bikin 3-4 event. Dan itu lumayan bagus dibandingkan di Jawa bikin 3-4 event tapi kemampuan membayarnya lebih kecil dibandingkan di Manado sini gitu. Jadi unik sekali Manado ini memang. Nah, jadi kalau menurut Kak di Manado ini apa yang membuat tingkat customer pengguna atau yang ingin sablon kaos custom itu meningkat? Ya tentunya pertama karena banyak event ya. Di Manado ini apalagi kalau event-event keagamaan ya itu luar biasa. Seperti itu baru-baru ini ya, yang banyak selebrasi ya kan Paskah ya untuk keagamaan ya agama-agama tertentu di sini, bahkan semua agama di sini kalau misalkan bikin event ya komunitas keagamaan ini memang sangat luar biasa, dia punya demand atau permintaan. Kita bisa lihat bahwa untuk Paskah ya, untuk menurut data saya ya, saya saja itu dapat sekitar 7.000 kaos itu untuk event kemarin di satu event keagamaan ya. Saya data yang lain. Tapi di satu event keagamaan saya dapat sekitar 7.000 piece kaos untuk selebrasi itu. Jadi bisa dikatakan memang Manado ini yang seperti saya bilang tadi bahwa kemampuan membelinya sangat tinggi walaupun unit pembelinya sedikit. Terus sekitar 7.000-an kaos atau apa yang masuk ke Kak itu yang dipesankan di Bagara itu, kira-kira berapa lama waktu Kak mengerjakan itu? Nah, ini yang saya bilang tadi, berkat teknologi kita sudah lebih mudah. Bayangkan kalau kita bikin 7.000 kaos dalam waktu 3 minggu, itu sangat mustahil kalau kita punya karyawan cuma 4-5 orang. Tapi dengan adanya teknologi ini kita pakai mesin print yang bisa memprint satu kaos, misalkan untuk 100 kaos hanya 1 jam 2 jam lah untuk ngeprint itu, dan akhirnya untuk produksi itu nggak lama gitu. Jadi satu hari kita produksi sekitar 500 sampai 600 kaos.
Selain kaos, apalagi yang ada di Bagara Manado ini, Kak? Sebenarnya kan fokus kita sebenarnya di kaos. Mm-mm. Tapi kadang-kadang ada side job yang mereka mau kayak kemeja, kayak apa namanya, jacket, Jaka, ya topi, ya itu kita coba bantu. Tapi sebenarnya fokus kita memang untuk industri ini adalah di kaos. di kaos untuk memenuhi permintaan kaos di Sulawesi Utara. Nah, berbicara mengenai Bagara Manado seperti yang kaos Kak gunakan saat ini, namanya ini unik, Kak. Dari Kak Flori sendiri, mengapa memilih nama Bagara, Kak? Oh iya, ini Bagara ya. Jadi saya harus disclaimer dulu ya. Saya tidak mendiskriminasi merek lain, tapi menurut pandangan saya eh, namanya local pride itu lebih baik menggunakan bahasa daerah. Maka dari itu bahasa daerah di mana kita mau target jual kan Bagara. Jadi Bagara ini sebenarnya karena dulu itu saya suka bercanda sama teman-teman, ya Bagara no pada orang kalau bahasa Manadonya. Tapi akhirnya timbul filosofi di mana saya mau ketika orang menggunakan baju yang saya produksi, mereka bisa bagara kepada orang. Napa kita bikin pa dia, pe sedap DP baju, bagus, nyaman, pe cepat, pelayanan ramah. Itu bagaranya di situ. Jadi kita ambil konsep filosofi itu. Jadi orang pakai ini bisa bagara pada DP tamang yang ndak bikin pa bagara. Unik sekali ya asal-usul Iya. dari nama Bagara itu. Kalau boleh tahu itu dari Kak sendiri atau? Ya ini kebetulan kan usaha ini kan milik pribadi, jadi ini dari saya sendiri. Tapi sebenarnya ada satu orang memang yang mungkin saya nggak bisa sebutkan di sini, tapi dia yang membuat saya terilham lah buat bikin kaos ini. Nah, bisa cerita nggak Bagara Manado ini ngomong-ngomong Kak sudah berapa lama berdirinya? Nah, kalau mau bilang Bagara, saya sendiri di industri kaos ini sudah dari 2011. Tapi 2011 sampai 2015 saya harus tutup atau gulung tikar karena manajemen yang buruk. Pada akhirnya saya harus mulai lagi di 2017. Baru saya berani menggunakan nama Bagara. Padahal proyek ini sudah dari 2014 sebelum saya bangkrut. Tapi pada saat 2017 saya bangkit, baru saya berani menggunakan nama Bagara ini. Nah, kalau dari Kak sendiri sebagai ownernya, hal-hal apa yang merasa menjadi tantangan atau hal-hal yang mungkin menjadi apa sebuah tantangan lah, tantangan terbesar di industri sablon kaos ini, Kak? Ini tantangan terbesar adalah ketika kita harus memenuhi kebutuhan yang ekspres. Jadi kita harus punya stok yang banyak. Jadi bayangkan saya kasih ilustrasi seperti ini. Kan misalkan dalam warna kaos misalkan kalau hitam gampang lah ya, gampang habis karena banyak demandnya. Tapi warna lain kadang-kadang orang suka coklat, orang suka toska, kadang-kadang kita nggak sediain. Nah kita harus sediain itu. Tapi tantangannya adalah kita butuh modal yang besar. Kenapa? Nah, itu. Karena gini, dalam satu warna kaos itu ada sekitar 8 ukuran dari S, M, L, XL, double XL sampai yang besar. Nah, kita harus menyediakan minimal 100 piece contoh untuk setiap ukuran. Nah, bayangkan kalau 8 ukuran udah 800 piece. Itu untuk satu warna. Kalau kita sedia untuk 10 warna, udah 8.000 piece. Dan itu kadang-kadang tidak semua warna. Ini kan spekulasi. Kita buat warna ini spekulasi dengan asumsi belum tentu ini laku semua. Jadi itu yang menjadi tantangan. Kita harus pintar-pintar memanage mana warna yang cepat keluar, mana yang jadi permintaan, mana yang konsumen tertarik gitu. Nah, terus biasanya kalau di Bagara sendiri warna yang paling laris itu warna apa? Kemarin kalau untuk pada umumnya ya, untuk kemarin itu hitam udah pasti. Ada lagi sage green, itu unik sekali sage green. Terus ada salem atau peach, lalu ada navy, terus lilac ya, namanya pasca kemarin kebanyakan lilac juga. Ya, ungu ya. Nah, terus hal tersulit dalam proses pembuatannya apa, Kak? Kan misalnya ada yang custom apa, kalau misalnya sebuah instansi mungkin logonya sudah ada, tapi kan Kak ada yang pengen custom nama keluarga mungkin atau nama, kan itu biasanya mereka minta saran dari owner atau dari pengerja kan. Itu bagaimana Kak mencari inspirasi? Nah, kita kebanyakan lihat di
biasa internet kita cari. Tapi itu memang tantangan terbesar dalam dunia custom kaos itu desain. Jadi kadangkala punya juga kesulitan karena untuk menyatukan cara berpikir saya dengan konsumen kan kadang-kadang sulit, dan ada konsumen yang memang bisa revisi itu desain sampai 10 kali, 11 kali, dan itu kita tidak bisa tolak karena ya itu salah satu pelayanan dari kita gitu. Maka dari itu tantangan terbesar di industri ini yang untuk custom itu ya custom dari desainnya itu. Nah, mungkin sudah ada Tribuners yang tertarik untuk custom kaos di Bagara. Nah, kalau untuk lokasinya di mana, Kak? Lokasi kita ada di Watutumo 2, Jalan Dodo Kambei. Dia kalau dari sini sebelum Sultan Raja ada lorong masuk di perumahan Simponi. Bisa lewat situ atau di Maps bisa cari Bagara Sablon. Kalau untuk jam operasionalnya dibuka hari apa, Kak? Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, bisa nggak pesan lewat aplikasi online atau media sosial? Kita ada Instagram Bagara Manado, ada WhatsApp. Di Bagara Manado itu udah lengkap dengan ada website, ada bagaramanado.com. Nah, seperti yang tadi Kak sudah singgung mengenai harga, ya kan pasti seperti yang Kak Flori bilang tadi, mereka customer itu pasti membanding-bandingkan harga dari vendor yang lain. Kalau dari Bagara sendiri bagaimana dengan harganya, Kak? Harga kita sangat fleksibel ya. Kita kadang juga minta harga dari budget mereka, mampu berapa, tapi ada batasannya. Contoh kalau kita ada batas bawahnya itu 70.000. Batas atasnya ya sesuai dengan negosiasi. Yang jelas batas bawahnya itu ada 70.000 untuk standar yang kaos Bagara. Tapi kalau misalkan Kak, boleh nggak kita bawa kaos orang sablon di, boleh bawa, nanti dia punya harga batas bawahnya 25.000. Jadi sangat-sangat terjangkau lah dibilang. Kalau untuk harganya itu ditentukan lewat ukuran kaos atau desainnya atau bagaimana? Nah, kadang-kadang vendor kalau ukuran XXL dia tambah harga. Kalau kita enggak, kita sampai ukuran double XL sama. Terus untuk desain kita memang standar, depan, belakang, depan besar begini, belakang boleh besar, 3. Tapi kalau udah tambah di lengan sini biasa ada tambahan biaya. 5.000 satu sisi gitu. Kalau untuk itu untuk kaos ya. Kalau untuk jaket, kemeja dan topi itu bagaimana? Kalau jaket kita batas bawahnya 175. Jaket juga seperti itu. Kalau topi 35 sampai 50.000. Dan itu bisa dipesan satuan. Kalau untuk jaket, topi dan kemeja tidak bisa. Tapi kalau untuk kaos bisa. Karena makanya tadi saya bilang di awal kalau saya fokus di kaos. Untuk yang lainnya itu kita hanya membantu mereka. Kalau mereka suka di kita bantu. Kalau jaket itu biasanya per lusin. Jaket ya minimal 1 lusin. Dan itu bisa di custom juga. Model bisa kayak Kak kita suka DP warna tangan merah, DP ini hitam, oke boleh. Tapi waktu pengerjaannya nggak bisa cepat karena jujur itu kita harus maklon di Bandung. Kita nggak ada tempat jahit di sini kan, kita harus ke Bandung untuk jahit itu. Nah, ngomong-ngomong Kak Flori sudah berkecimpung di dunia sablon kaos ini sudah dari 2011 ya, sudah sekitar 12 tahun. Nah, kira-kira apa yang membuat Kak Flori ini tertarik untuk menjalankan bisnis ini, Kak? Awalnya power of kepepet. Kuliah kan, nggak punya biaya, nggak bisa kerjakan, maksudnya lagi kuliah apa yang bisa dikerjakan tanpa modal. Akhirnya timbullah pikiran untuk dropship. Jadi kita cuma sediakan desain, terus lempar ke teman-teman komunitas di kampus, sampai 2 lusin kita order, datang. Dan pada saat saya lihat hasilnya cukup menggiurkan ya. Dan akhirnya saya ambil jalan, wah ini bisnis yang bagus dan cocok buat saya gitu. Oh, jadi memang ada skill juga yang mendesain. Iya, itu belajar sih. Saya tidak bisa dikatakan tidak mahir-mahir amat, tapi untuk sekelas ya standar-standar masih bisa. Kalau udah desain susah, biasanya saya lempar ke teman yang punya desain bisa desain bagus, dan pastinya saya tawarkan boleh berapa jasa desain ini, saya bayar.
Oh, jadi bermula dari situ. Iya. Kak, dari kuliah ya, dari dari zaman kuliah. kuliah. Terus memberanikan diri membuka usaha sendiri kapan, Kak? Itu pada saat saya lulus kuliah itu 2011, saya nggak punya skill pertama kan untuk sablon manual, tapi saya coba les di Bandung, kursus khusus untuk sablon, saya kursus di Bandung. Pulang dari Bandung saya buka dengan modal seadanya, nekat saya buka. Pada akhirnya yang saya bilang, perkembangan semakin canggih, makanya untuk sablon manual sekarang bukan saya tinggalkan, tapi harus dibarengi dengan teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Dan luar biasa sekali ya, akhirnya usaha dari Kak Flori ini berkembang, Berkembang. maju. Ya puji Tuhan, maju. Dan kedepannya apa rencana dari Kak Flori kira-kira? Nah, rencananya saya ingin buka tempat jahit sendiri, tapi bukan di Manado ya. Eh, Mungkin di titik-titik yang strategis seperti di Jawa, di Bandung atau di Makassar, dan itu akan menjadi vendor saya pribadi untuk kaos polos, dan mudah-mudahan itu bisa jalan supaya tidak lagi tergantung dengan vendor lain juga kan untuk mengambil bahan baku gitu. Dan yang kedua ya tentunya saya ingin membuat nama Bagara ini, mungkin kalau dulu kita pernah dengar ada Dagadu dari Jogja, Jogger dari Bali, C59 dari Bandung, ya mudah-mudahan Bagara ini bisa jadi representasi dari Brand yang Manado. dikenal. Ya. Nah, Tribuners, kita sudah berbincang banyak dengan Kak Flori mengenai industri sablon di Sulawesi Utara ya, Kak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Flori yang sudah berkenan gabung bersama dengan kami di Tribun Podcast. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini, saya berikan kesempatan untuk Kak Flori menyampaikan pesan-pesan atau harapan kepada Tribuners. Dipersilakan. Oke, untuk Tribuners, pesan saya, jika ada yang ingin membangun usaha, jangan takut untuk mulai, karena ketakutan itu hanya membuat Anda selalu menunda apa yang Anda akan raih. Jadi lakukan saja, percayakan kepada Tuhan apa yang Anda sudah rencanakan, dan yang terutama adalah belajar dari pengalaman yang buruk, karena pengalaman yang buruk itu Anda akan bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Karena kalau kita belajar dari pengalaman yang buruk, kita bisa memperbaiki. Tapi kalau kita hanya belajar dari pengalaman yang baik, ya kita nggak tahu ketika hal yang buruk jadi apa yang kita harus lakukan. Terima kasih, Kak. Akhir kata saya Nadia Kaligis pamit undur diri dan sampai jumpa.